Sobat Belajar, berjumpa dengan saya Permadi Susilo dalam Kreazon yang menghadirkan suguhan inovasi dan kreativitas pelajar DIY. Yang Anda dapat saksikan di JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Sobat Belajar memiliki bakat melukis sejak usia 4 tahun, membuat Bintang Tanah Timur sukses melahirkan berbagai karya seni, hingga mampu menggelar pameran tunggal untuk karya-karyanya. Tercatat sebagai siswa kelas 12 di SMA Negeri 7 Yogyakarta, di sela kesibukan menjadi pelajar, Bintang tetap konsisten dalam melahirkan karya-karya terbarunya. Berikut berita selengkapnya. Kreazon episode kali ini, tim JBTV berkunjung ke kediaman Bintang Tanah Timur. Bintang merupakan siswa kelas 12 di SMA Negeri 7 Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang seni lukis. Mengusung aliran lukisan kontemporer, Bintang menuangkan berbagai ide, gagasan, bahkan isu-isu sosial melalui lukisan yang dia ciptakan. Sobat Belajar, jumpa lagi di Kreazon bersama saya Maria Kristina, dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu siswa dari SMA Negeri 7 Yogyakarta. Kita langsung saja kenalan ya Sobat Belajar. Halo, dengan siapa ya ini, boleh kenalan dengan Sobat Belajar? Saya Bintang Tanah Timur, biasa dipanggil teman-teman Bintang. Kelas berapa? Saya kelas 12, kelas 3 SMA di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Oke, di Bintang sendiri ini kan tertarik dengan seni lukis ya, bener ya? Sejak kapan sih awal mulanya tertarik dengan seni lukis ini, seperti apa, boleh cerita? Jadi ketertarikan akan dunia seni itu penyebabnya adalah terjebak di dalam suatu lingkungan yang ternyata lingkungan itu baik bagi saya. Oke. Saya mulai diberi kertas, mulai diberi pulpen saat umur 4 tahun, dan seperti orang tua pada umumnya disuruh coret-coret dulu. Coret-coret, lama-kelamaan jadi rutinitas. Kemudian selang beberapa tahun, selang beberapa waktu saya mulai diberi cat warna-warni, berkreasi lagi. Hingga pada akhirnya pada tahun 2014 saya diajak untuk berpameran. Oke, jadi itu awal mula untuk berkarya. Itu kira-kira umur berapa, kelas berapa? 2014 itu umur 9. Jadi umur 9 kelas 4 atau ya itu pertama kali pameran. Kelas 3 4 SD gitu ya, pertama kali pamer. Ingat nggak karya apa yang pertama kali dibuat? Apa ya? Tentang apa mungkin? Pertama kali dibuat itu kan coret-coret. Jadi murni ya. Ya. Nah, uniknya adalah ibu saya bercerita bahwa ketika saya menggambar, saya pasti selalu mengoceh, selalu bercerita tentang gambar itu entah apa, walaupun gambarnya coret-coret, tapi tapi kamu ada makna tersendiri gitu ya dari gambar yang kamu hasilkan gitu ya. Awalnya terjebak, tapi lama-lama juga menikmati ya. Lama-lama memang mungkin bakatnya memang dari situ ya, karena kalau nggak menikmati nggak mungkin bertahan sampai sekarang gitu kan. Nah, bagaimana cara untuk ini kan waktu sudah berjalan ya, antara studi, antara karya sendiri, gimana nih untuk bagi waktunya? Selama pengalaman saya dari mulai masuk sekolah sampai sekarang, untuk manajemen terutama waktu pasti ada 1-2 hal yang jadi prioritas ya, diprioritaskan, dan ada juga yang jadi korban. Betul. Jadi semua itu tergantung pada tujuan akhir, goalnya apa. Kemudian kalau cara saya adalah setelah mengetahui goalnya, saya akan memakai cara yang mana. Karena kan cara banyak sekali. Dan setiap cara pasti ada konsekuensinya. Nah, itulah yang yang sering saya diskusikan juga dengan orang tua. Ini enaknya gimana. Jadi ketika berdiskusi itu pun juga menemukan satu cara yang terbaik lah untuk menuntun sampai sana. Jadi memang orang tua, khususnya ibu gitu ya, memberi kesempatan untuk Bintang ini bisa memanage waktunya sendiri, bisa berdialog gitu ya, menyampaikan apa pendapatnya gitu ya. Jadi benar-benar demokrasi gitu ya kalau Bintang. Ini untuk karya-karyanya sendiri di Bintang ada aliran-alirannya gitu nggak sih? Kan aku nggak tahu nih ya. Kalau di Bintang sendiri mungkin bisa cerita nggak aliran apa ini atau gimana untuk lukisan karya-karyanya di Bintang sendiri? Jadi karya-karya saya ini sering dibilang sama orang bahwa alirannya kontemporer. Jadi bagaimana karya seni
tidak hanya berfungsi sebagai suatu pajangan, suatu apa istilahnya, yang memperindah suatu tempat atau memperindah suatu tembok, tapi karya seni yang ini juga ada fungsi lain. Kadang karya ini menjadi bentuk suatu kritik terhadap suatu hal atau kritik suatu peristiwa. Kadang juga sebagai menceritakan nostalgia pengalaman, atau bahkan kadang karya seni untuk apa istilahnya, untuk mengutarakan sesuatu hal yang kadang penting, kadang tidak penting, gitu. Pokoknya untuk mengungkapkan sesuatu yang ingin disampaikan, ya. Pokoknya mengandung arti ya setiap karya-karyanya. Ingat nggak total karyanya ada berapa? Banyak kan? Berapa? Mungkin ada berapa sejak kelas sejak kecil ya, sejak umur 4 tahun tadi Ibu sampaikan ya. Beberapa kira-kira aja ya, sih ya yang mungkin sudah dipamerkan. Beberapa tahun yang lalu sempat dihitung. Jadi untuk karya yang mediumnya kertas atau sketch itu ada sekitar hampir 1.000 kalau dari kecil. Luar biasa ya. Itu 1.000. Oke. Terus untuk medium yang kanvas sendiri ya itu mungkin baru 100 lah. Oke, luar biasa. Untuk prestasi sendiri dari Dik Bintang sendiri, mungkin bisa cerita pameran-pameran yang atau pengalaman-pengalaman tentang prestasinya selama ini. Jadi apa ya? Yang paling menarik adalah ketika kita berpameran adalah selain diapresiasi oleh pengunjung, penonton, bahkan teman-teman adalah dan selain mendapatkan pengalaman yang cukup unik adalah mendapatkan jaringan baru. Jadi terakhir itu bukan terakhir sih, jadi belum lama ini ya. Saya dapat kesempatan berpameran dalam event Arjok yang tahun 2022. Nah, sebelum itu saya sempat diundang Anugerah Kebudayaan Indonesia untuk memamerkan karyanya di acara puncaknya. Terus saya juga di Yogyakarta juga itu? Yang Anugerah Kebudayaan di Jakarta. Oh, karyanya berarti dibawa ke sana? Iya, betul. Itu tahun berapa? Oh, itu tahun ini. Tahun ini 2000. Kemarin Oktober. Oh, wow, belum lama ya? Ya, barusan ya. Baru aja. Oke. Kemudian sebelum itu saya sempat diundang oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk membicarakan tentang Hari Air. Dan sebelumnya diundang untuk membicarakan tentang bela negara oleh Menteri Pertahanan. Nah, yang menarik adalah dari semua pameran-pameran yang dilakukan setelah 4 kali pameran tunggal, beberapa kali pameran bersama adalah yaitu tadi mendapatkan jaringan. Jadi terakhir saya sempat workshop, istilahnya workshop dengan National Theatre Company of Korea. Jadi mereka akan membuat suatu pertunjukan berdasarkan remaja-remaja di seluruh Asia. Kemudian salah satunya saya dipilih untuk di riset sama mereka. Jadi itu menariknya. Keren banget ya, pastinya menambah jaringan, bertemu dengan banyak orang, pengalamannya juga makin banyak pastinya ya. Gimana nih Kak Bintang sendiri pendapatnya kalau ada teman-teman yang juga mungkin kurang seberuntung Kak Bintang ya, tapi tertarik dengan seni lukis juga, seperti apa nih Kak Bintang? Mungkin yang satu hal yang pasti yang pasti dilakukan adalah konsisten. Karena mau sepengetahuan saya dalam dunia seni, mau seni apapun itu, yang berhasil adalah yang konsisten. Kuncinya itu yang utama ya. Terus kedua, mungkin menurut saya adalah melakukan hal yang baru. Jangan hanya mengikuti tren, tapi menjadi trend center itu. Mungkin untuk teman-teman itu konsisten. Untuk bisa membagi waktunya sendiri seperti apa tipsnya dari Kak Bintang? Untuk membagi waktunya, ya itu tadi
ada yang diprioritaskan dan ada yang dikorbankan pastinya. Itu tetap ya, pasti ya. Tapi kemudian bukan berarti bahwa hal lain selain seni itu tidak penting. Oke, ya. Ya, jadi walaupun impiannya terhadap seni, tapi kita tetap harus balance ya harus balance. Jadi ya bagus-bagus memanajemen waktu lah ya. Harus misalnya. pinter-pinter. Ya, manage. bener. Oke, baik. Harapan sendiri Kak Bintang, mungkin ke depan seperti apa? Ini kan udah kelas 3 nih. Ya. Rencananya ke depan seperti apa? Sudah ada gambaran belum? Oke, ke depan. Untuk diri sendiri Untuk dulu. Oke. Yang satu pasti konsisten, akan selalu mendalami seni, meskipun cita-cita saya adalah seni bukan menjadi satu-satunya hal yang ada di dalam hidup. Oke. Jadi ya seninya jangan serius-serius amat lah, jadi sampingan aja itu. Dan yang ke depan pasti akan lanjut ke universitas untuk memperdalam ilmu-ilmu lain yang semoga ilmu lain itu dapat menunjang Hobi ilmu seni. Oke. Ya, begitu. Oke, baik. Kalau harapan tentang kesenian, khususnya seni lukis di Yogyakarta sendiri, untuk teman-teman mungkin seperti apa? Oke, harapan untuk seni rupa, seni lukis. Persaingan dalam seni rupa, seni lukis, terutama di Yogyakarta itu yang saya lihat selama ini bukan suatu hal mana yang paling bagus, mana yang paling jelek, mana yang paling benar, mana yang salah, bukan. Tapi bagaimana seni ini sendiri mengeluarkan sesuatu hal yang baru. Entah itu kadang suatu hal yang positif, walaupun kadang juga sedikit memberontak dalam pemerintahan, dalam masyarakat. Jadi harapannya adalah untuk seni jangan dibatasi, jangan membatasi diri dalam seni. Ketika ada sesuatu yang baru yang mau diungkapkan, keluarkan aja. Gitu. Pokoknya jadi diri sendiri, terus berkarya ya. Oke, mungkin ada pesan untuk teman-teman, apa nih satu kata mungkin? Untuk teman-teman semua, jangan bosan-bosan melihat karya seni, walaupun terkadang sedikit ambigu, sedikit membosankan, tapi kalau dia lebih dalam ternyata seni itu sangat berpengaruh kepada masyarakat sosial. Oke, terima kasih untuk waktunya. Nanti izin kita akan ngeliput karya-karya dari Dek Bintang ya. Baik Sobat Belajar, tetap saksikan terus Kreazon, JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Sobat Belajar, jumpa lagi di Kreazon. Kali ini saya berada di kediaman Dek Bintang, salah satu siswa di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Kita sudah bersama dengan orang tua. Langsung aja kita kenalan langsung ya Sobat Belajar. Ibu boleh menyapa Sobat Belajar sambil berkenalan. Halo Sobat Belajar, perkenalkan nama saya Rina Kurniati. Saya adalah seorang pelukis kaca dan saya adalah ibu dari Bintang Al-Haq Tanah Timur yang disebutkan tadi, seorang siswa kelas 12 di SMA 7 Yogyakarta. Ibu, ini Dek Bintang ini sudah kelihatan bakatnya sendiri sejak kapan sih Bu? Apakah dari kecil sudah terlihat ini? Ya, terima kasih. Jadi dari Bintang dalam kandungan, sebenarnya dia sudah dilingkupi dalam dunia seni, terutama dunia seni rupa. Karena ayahnya seorang pengajar seni rupa di ISI Jogja, kemudian seorang kurator juga, dan saya juga berkecimpung di dunia lukisan. Jadi dari dia belum lahir pun dia sudah teracuni, sudah dalam aura seni rupa. Dan dia mulai coretan pertama di usia 4 tahun. 4 tahun dia mulai mencoret itu, dan sampai sekarang dia berkarya. Jadi kurang lebih sudah 13 tahun dia berkarya. Dan bakatnya terus diasah pastinya ya. Bu, Dek Bintang ini anak keberapa Bu? Bintang anak bungsu ya, anak kedua dari kami. Jadi 2 bersaudara laki-laki. Kakaknya sekarang dari lulus SD dia di pesantren Gontor, dan sekarang sudah lulus, dia mengajar di Gontor. Sementara Bintang di rumah menemani kami dan terus berkarya. Untuk kakaknya juga apakah sama ini? Tertarik di dunia seni juga atau hanya Dek Bintang saja ini yang tertarik di dunia seni?
Kalau aktivitas berkesenian kami berempat di rumah itu semua aktif. Oh, oke. Jadi kakaknya Bintang juga ketika dia TK SD juga dia berkarya, dia belajar membuat patung, melukis. Kemudian ke rumah komikus untuk belajar komik, tapi kemudian dia terhenti ketika masuk ke pesantren. Oh gitu. Jadi memang semuanya bakatnya sudah ada sejak kecil, cuman Dek Bintang ini memang masih terasa sampai sekarang ya Ibu ya. Ibu, Dek Bintang di mata Ibu sendiri seperti apa, Bu? Bintang adalah anak yang pemikir. Dia senang membaca buku. Sekarang dia lagi senang-senangnya membaca buku filsafat. Kemudian dia banyak mengkritisi lingkungan sekitar. Itu dilihat dari karya-karyanya, bagaimana dia mengolah sampah untuk menjadi sesuatu yang baru. Kemudian bagaimana dia melihat fenomena di sekeliling, misalnya tentang politik, tentang sosial, tentang banyak hal di sekeliling, dan itu kemudian dituangkan dalam karya, termasuk dalam beberapa film pendek ya. Waduh, gitu. Luar biasa. Nanti kita akan cari tahu seperti apa karyanya dari Dek Bintang ya Ibu. Ibu, harapan Ibu untuk Dek Bintang sendiri ke depannya seperti apa, Ibu? Ya, saya berharap Bintang tetap berkarya, tetap berkesenian. Walaupun dia nanti akan kuliah atau dia bekerja di bidang apapun, aktivitas berkesenian tetap penting. Itu penting untuk menyeimbangkan pemikiran dia, dan kemudian juga penting untuk menjaga sensibilitas dia, bagaimana kepekaan dia terhadap lingkungan. Itu bisa melalui seni, sehingga apapun profesi dia nanti, apapun yang dia kerjakan, dia akan tetap peduli dengan lingkungan, peduli dengan sesama, dan jiwa sosialnya tetap terjaga. Oke, untuk harapan seni lukis khususnya di Yogyakarta, di Indonesia sendiri pada umumnya seperti apa, Ibu? Ya, karena Jogja adalah ibu kota seni rupa di Indonesia, jadi banyak hal yang bisa kita temui di Jogja. Begitu. Saya berharap bahwa status Jogja sebagai ibu kota seni rupa juga akan terus berkembang, dan banyak orang yang tertarik untuk ke Jogja, untuk mempelajari banyak hal, untuk menemukan banyak hal, sehingga kegiatan kreativitas mereka dan kegiatan berkesenian bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Izin nanti kita akan melihat karya-karya dari Dek Bintang ya. Baik Sobat Belajar, tetap stay tune terus, tetap saksikan ya liputan kami hari ini seperti apa. Tetap stay tune di JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Bagi Bintang, berkesenian merupakan penyeimbang kehidupan karena melalui karya seni yang tertuang ada banyak makna dan cerita di dalamnya. Konsisten itu kata yang selalu jadi pelecut bagi Bintang untuk tetap berkarya di tengah kesibukannya. Sukses selalu Bintang Tanah Timur, ditunggu karya-karya menginspirasi lainnya. Dari Sleman, Yogyakarta, tim JBTV melaporkan. Sukses selalu Bintang Tanah Timur, ditunggu karya-karya menginspirasi lainnya. Dari Sleman, Yogyakarta, tim JBTV melaporkan. Sobat Belajar, demikianlah informasi Kreazon edisi kali ini. Saksikan terus siaran JBTV, TV Pelajarnya Jogja.